kalau misalnya, semisal ya, ke depannya pemerintah kemudian memutuskan bahwa oke, industri mebel atau industri padat karya ini juga diwajibkan untuk parkir. Pandangan Bapak seperti apa? Atau memang ya ini? Pemerintah kita akan tanyakan punya dasar apa. Kalau tadi untuk hasil bumi atau hasil tambang ya dan lain sebagainya kan itu ada dasarnya ya. Undang-undang nomor 33 dan seterusnya, kan itu hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu ada relevansi. Dan juga industri itu kan memang berdasar pada kondisi di mana apa yang diberikan Tuhan itu sudah ada, tinggal mengambil. Saya kira silakan pemerintah lebih bijaksana melihat itu demi kepentingan negara ya, dilakukan itu. Tapi kalau industri manufaktur ya, khususnya industri mebel, dia industri kreatif, punya misi, punya visi yang sangat dibutuhkan negara, apa itu lapangan kerja, ya. Kemudian di lain pihak bahwa dia justru harus mengambil pertumbuhan yang malah didukung. Kita bisa banding dengan Vietnam atau Cina ya. Apakah ada kebijakan seperti itu? Bahkan mungkin untuk industri yang lain pun nggak ada tuh. Mereka lebih fleksibel. Bagaimana mereka menyokong eksportir justru supaya lebih punya daya saing di pasar global yang sangat ketat saat ini. Berarti memang cocoknya untuk bagi Anda pribadi, cocoknya tadi hanya di sektor tambang ya? Pak, pemerintah pasti punya penilaian lah. Ya, teman-teman tambang silakan juga kan memberikan argumentasi di situ. Tetapi kalau saya pribadi terhadap industri kita nggak ada relevansinya. Tidak ada relevansinya. Baik, Pak Subur tadi ada sudah mengatakan soal Vietnam dan China yang tidak memiliki peraturan atau kebijakan seperti ini, begitu ya. Bagi pandangan Pak Subur sendiri, ini seperti apa pemerintah kita harus mencontoh? Vietnam kan sama-sama Asia Tenggara dengan kita ya Pak ya. Seperti apa sih pemerintah kita harus mencontoh dari Vietnam Pak? Ya pemerintah nggak usah malu-malu deh melihat aja gitu ya. Bagaimana regulasi yang sangat konkret dilakukan. Misalnya gini contohnya ya. Paling konkret nih. Kita naikin pajak, mereka nurunin pajak. Itu kan konkret sekali ya. Bagaimana regulasi-regulasi itu lebih memihak ke dunia usaha. Sehingga investasi asing lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia. Kan itu juga harus ada feedback dari pemerintah kan sebetulnya. Kenapa demikian? Pasti ada alasan. Investasi asing masuk lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia. Berarti ada satu regulasi yang di sana mungkin lebih baik atau lebih pro kepada dunia usaha. Apalagi kaitannya dengan kepentingan ekspor. Di mana satu negara memerlukan devisa ya. Itu harusnya kan justru didukung sebagai garda terdepan untuk bertempur gitu. Baik, garda terdepan. Regulasi seperti apa Pak yang sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan untuk para pelaku usaha, especially untuk ekspor? Ya kan kompleksitasnya kan sangat tinggi tuh. Kalau kita mengacu kepada apa yang dimiliki Cina atau Vietnam sebagai benchmarking kita, bahkan mungkin Malaysia ya. Kalau di industri kami misalnya gini, ada satu peraturan pemerintah dan ini mandatori dari 3 kementerian. Kehutanan, kemudian perindustrian dan perdagangan mewajibkan verifikasi legalitas kayu di hilir. Kan ini aneh. Bahwa kita komitmen terhadap keberlangsungan atau lingkungan yang harus kita jaga dalam konteks pemanasan global. Pada saat kita ekspor ke Eropa misalnya atau ke Amerika, mereka punya peraturan sendiri. Misalnya di sana ada FSC, itu yang perlu kita penuhi. Mereka tidak minta SVLK di sini. Jadi nggak usah dong kalau gitu. Kita compare ke Malaysia, kita compare ke Vietnam, apalagi Cina. Mereka nggak punya yang seperti itu. Mereka adalah patuh kepada apa yang menjadi permintaan dari target market, itu dipenuhi. Kita kan jadi 2 nih. Indonesia penuhi certify yang disebut SPLK, kemudian juga penuhi yang diminta oleh tujuan ekspor. Baik, saya tegaskan kembali berarti artinya kalau di Indonesia sendiri Pak, kita ada yang namanya double filter, di mana anggaran akhirnya menjadi 2 kali lipat, begitu ya Pak ya? Bukan hanya anggaran, itu kan juga ruwet di dalam prosesnya. Baik. Ya, untuk satu regulasi ini kan juga harus disiapkan berbagai instrumen untuk mendukung itu. Kan itu nggak penting sebetulnya. Kalaupun mau diberlakukan, ya mungkin di hulu aja. Di hulu aja karena perlu menjaga kelestarian lingkungan. Ya hutan kita perlu lestari. Kalau di hilir nggak perlu. Iya, baik.
Tadi Pak Sobur juga sudah menjelaskan soal kan mebel ini berkaitan erat dengan kayu dan perhutanan begitu ya. Sebetulnya apa yang diharapkan dari Kementerian Perhutanan begitu terhadap industri Bapak? Sebetulnya bagaimana tata niaga si kayu ini bisa betul-betul mendukung industri kami langgeng, kan gitu. Artinya apa? Suplai daripada hulu ke hilir berjalan. Karena apa? Kan keuntungan Indonesia itu sebetulnya punya hutan yang sangat besar ya. Nomor 3 paling tidak di dunia ya. Setelah Brazil, kemudian Zaire gitu ya, baru kita. Artinya sebetulnya kalau tata niaga kita bagus ya, mestinya rapih. Ini harus dibenahi. Tetapi pada prakteknya untuk industri kami di hilir, itu juga harus masih ada impor. Makanya tadi kaitannya dengan DHE ya. Karena apa? Beberapa jenis kayu yang diminta oleh buyer nggak ada di sini. Kedua, impor masih lebih murah ketimbang bahan yang kita beli dari sini. Karena apa tadi? Rantai pasoknya harus dibenahi. Kemudian volume juga masih kecil. Karena apa? Dari hulu ke hilir ini panjang rantainya. Kan kalau kita mau membangun sebuah daya saing yang kuat, pertama memang bahan baku itu harus aman di kita. Jadi rantai pasoknya, kemudian tata niaganya harus dibenahi sehingga apa? Supply chain itu menjadi tidak lagi masalah gitu ya. Baik, Pak Sobur ini menarik sekali. Tadi Bapak sebutkan bahwa kita negara ketiga dengan hutan terbesar ya Pak ya. Hutan tropis terbesar. Hutan tropis terbesar. Berarti secara logika artinya bahan baku dari dalam negeri seharusnya sudah mencukupi dong? Ya, lebih dari cukup mestinya. Lebih dari cukup. Ya. Dan kita bukan hanya sekedar lebih dari cukup. Ada mungkin itu keuntungan yang diberikan Tuhan ya. Bagaimana misalnya pohon ya untuk ukuran diameter 40 cm itu cukup dengan usia 5 tahun. Coba kalau ke Finland tuh perlu 80 tahun itu. Untuk bisa dapat diameter yang sama. Karena dia menghadapi musim dingin dan lain sebagainya ya. Artinya apa? Ada keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa kita. Ya, dan itu harusnya menjadi kekuatan.